Kita ke Amel dulu ya. Mel, silakan Mel. Siap, Bapak. Sebentar. Bapak ini dibaca semua dari pendahuluan ya, Pak? Sampai pembahasan. Ya, kan cuman dikompilasikan kata saya kan. Ya, siap, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin, Bapak. Eh, Pendekatan filsafat hukum dan karakteristik filsafat hukum. Pendahuluan. Filsafat hukum memiliki peran yang sangat penting dalam studi hukum karena ia memberikan fondasi pemikiran yang mendalam mengenai hakikat, tujuan, dan fungsi hukum dalam kehidupan bermasyarakat. Dengan memahami filsafat hukum, seseorang tidak hanya memiliki hukum sebagai sekedar aturan yang tertulis, tetapi juga sebagai sistem nilai yang mengatur keadilan, moralitas, dan tata kehidupan bersama. Filsafat hukum membantu dalam menggali makna-makna di balik norma hukum, sehingga hukum tidak dipahami secara kaku dan tekstual, melainkan secara kontekstual dan substantif. Dalam proses pembentukan, penafsiran maupun penerapan hukum, filsafat hukum berperan sebagai alat refleksi dan kritik. Ia mendorong para ahli hukum, pembuat kebijakan, maupun penegak hukum untuk selalu mempertanyakan apakah hukum yang berlaku sudah adil, tidak diskriminatif, dan sesuai dengan nilai-nilai universal yang dijunjung tinggi oleh masyarakat. Dengan demikian, filsafat hukum menjadi dasar dalam melakukan evaluasi dan reformasi terhadap hukum yang ada, agar hukum dapat terus berkembang dan menyesuaikan diri dengan dinamika sosial, budaya, dan pengembangan dan perkembangan zaman. Pendekatan-pendekatan filsafat hukum sangat dibutuhkan dalam menganalisis hukum secara mendalam karena banyak persoalan hukum yang tidak bisa dijawab hanya dengan pendekatan normatif atau dogmatis semata. Permasalahan-permasalahan seperti keadilan substantif, hak asasi manusia, dan moralitas publik seringkali memerlukan pemikiran yang lebih mendalam dan reflektif. Melalui pendekatan filsafat, analisis hukum menjadi lebih komprehensif karena mampu melihat hukum dari berbagai sudut pandang, baik secara historis, sosiologis, maupun etis. Selain itu, filsafat hukum juga mendorong pengembangan teori dan metode hukum yang lebih relevan dan adaptif terhadap kebutuhan masyarakat. Ia memastikan bahwa hukum tidak terjebak pada formalitas belaka, melainkan tetap konsisten, koheren, dan mampu menjawab tantangan keadilan di tengah perubahan sosial yang cepat. Dengan demikian, filsafat hukum tidak hanya memperkaya wawasan keilmuan, tetapi juga memperkuat peran hukum sebagai alat untuk mewujudkan keadilan dan kemaslahatan bersama. Pembahasannya yang pertama, pengertian pendekatan filsafat hukum. Pendekatan filsafat hukum adalah cara memandang dan mengkaji hukum dengan menekankan pada aspek nilai-nilai moral dan ide-ide abstrak yang mendasari hukum itu sendiri. Pendekatan ini tidak hanya melihat hukum sebagai kumpulan aturan tertulis, tetapi sebagai seperangkat nilai dan prinsip keadilan yang harus dipahami secara mendalam dan reflektif. Dalam pendekatan filsafat hukum, hukum dianalisis dari sudut pandang etika dan moralitas, sehingga kajiannya melibatkan pertanyaan-pertanyaan besar mendasar seperti apa itu hakikat hukum, mengapa hukum itu mengikat, serta bagaimana hukum dapat mewujudkan keadilan dalam masyarakat. Pendekatan ini berbeda dengan pendekatan normatif yang lebih fokus pada aturan dan norma hukum yang berlaku, serta pendekatan empiris yang menelaah hukum dari perilaku sosial dan realitas masyarakat. Pendekatan Pendekatan filsafat hukum sering dipelajari dalam mata kuliah seperti filsafat hukum, logika hukum, dan teori hukum, dan berperan penting dalam merumuskan hukum ideal atau ius constituendum yang diharapkan berlaku bukan hanya hukum positif yang sedang berjalan. Dengan pendekatan filsafat, hukum dapat dianalisis secara kritis dan sistematis
sehingga mampu menjawab persoalan-persoalan hukum secara komprehensif dan mendalam. Poin kedua, jenis-jenis pendekatan dalam filsafat hukum. Yang pertama ada empirism menurut Thomas Hobbes. Hobbes dianggap sebagai pelopor empirisme modern, sebuah pendekatan filosofis yang menjadi dasar bagi modernitas empirisme dan rasionalisme. Empirisme memiliki tujuan jelas untuk menggantikan pemikiran tradisional dan membebaskan diri dari spekulasi mental yang umumnya terkait dengan metafisika tradisional dengan mengembalikan pengetahuan ke pengalaman. Pemikiran Hobbes ini diperkokoh pada dasar-dasar empirisme yang berasal dari bahasa Yunani, yaitu empiria, yang berarti berpengalaman atau akrab. Hobbes memandang pengalaman sebagai sumber utama pengetahuan. Metode empiris eksperimental menjadi dasar bagi pemikiran Hobbes, di mana ia berusaha mengambil kesimpulan pengetahuan dari pengamatan rutin dan pengalaman nyata. Lalu yang kedua ada idealisme menurut Plato. Idealisme merupakan suatu aliran filsafat yang mempunyai pandangan bahwa hakikat segala sesuatu ada pada tata ide. Realitas yang berwujud sebenarnya lebih dulu ada dalam realitas ide dan pikiran dan bukan pada hal-hal yang bersifat materi. Meskipun demikian, idealisme tidak mengingkari adanya materi. Materi merupakan bagian luar dari apa yang disebut hakikat terdalam, yaitu akal atau ruh, sehingga materi merupakan bungkus luar dari hakikat, pikiran, akal budi, ruh, atau nilai. Dengan demikian, idealisme sering menggunakan term-term yang meliputi hal-hal yang abstrak seperti ruh, akal, nilai, dan kepribadian. Lalu yang ketiga ada rasionalisme menurut René Descartes. Rasionalisme berpendapat bahwa penalaran dan akal budi manusia memiliki keunggulan dalam memperoleh pengetahuan yang benar dan universal. Meskipun penting, mereka menganggap bahwa pengalaman empiris terbatas dalam memberikan pemahaman yang mendalam tentang realitas. Oleh karena itu, rasionalisme menekankan pentingnya refleksi dan penalaran rasional sebagai cara untuk mencapai pengetahuan yang lebih mendalam dan abstrak. Dalam pandangan rasionalis, pemikiran logis dan deduktif adalah sarana utama untuk memahami prinsip-prinsip universal yang melandasi realitas, sementara pengalaman sensoris hanya memberikan pemahaman yang terbatas dan individual. Salah satu tokoh rasionalisme terkenal adalah René Descartes. René Descartes adalah seorang filsuf yang menekankan pentingnya keberadaan diri sebagai entitas berpikir yang tidak dapat diragukan, yang dituangkan dalam ungkapan cogito ergo sum atau aku berpikir maka aku ada. Ya, lalu yang keempat ada positivism, merupakan suatu aliran filsafat yang menyatakan ilmu-ilmu alam atau empiris sebagai satu-satunya sumber pengetahuan yang benar dan menolak spekulasi dari suatu filosofis atau metafisik. Dapat pula dikatakan positivisme ialah aliran yang berpendirian bahwa filsafat itu hendaknya semata-mata mengenai dan berpangkal pada peristiwa-peristiwa positif. Jadi dapat dikatakan titik tolak pemikirannya, apa yang telah diketahui adalah yang aktual dan positif, sehingga metafisika ditolaknya karena positif adalah dalam artian segala gejala dan segala yang tampak seperti apa adanya, sebatas pengalaman objektif, bukannya metafisika yang merupakan ilmu pengetahuan yang berhubungan dengan hal-hal yang non-fisik atau tidak kelihatan. Lalu yang ketiga ada karakteristik filsafat hukum. Filsafat hukum memiliki 4 sifat yang membedakannya dengan ilmu lainnya, yaitu yang pertama,
bersifat menyeluruh dan universal. Dengan cara berpikir tersebut, siapa saja yang mempelajari filsafat hukum diajak untuk berwawasan luas dan terbuka. Mereka juga diajak menghargai pemikiran, pendapat, dan pendirian orang lain. Sehingga diharapkan para cendekiawan hukum tak bersifat arogan dan a priori, sebab disiplin ilmu yang dimilikinya lebih tinggi dari disiplin ilmu lainnya. Lalu yang kedua, bersifat mendasar. Dalam menganalisis masalah filsafat hukum, orang-orang diajak berpikir kritis dan radikal. Mereka yang mempelajari filsafat hukum diajak memahami bidang ini tak hanya dalam arti positif, sehingga bisa memanfaatkan hukum dengan baik. Yang ketiga, bersifat spekulatif. Spekulatif tak boleh diartikan secara negatif sebagai sifat gambling. Menurut Surwasumantri, semua ilmu yang berkembang saat ini bermula dari sifat spekulatif. Sifat ini mengajak orang yang mempelajari filsafat hukum berpikir inovatif dan selalu mencari sesuatu yang baru. Spekulatif yang dimaksud adalah tindakan yang terarah dan bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Lalu yang keempat, ada reflektif kritis. Melalui sifat ini, filsafat hukum berguna untuk membimbing seseorang dalam menganalisis hukum secara rasional dan mempertanyakan jawabannya terus-menerus. Jawaban tersebut seharusnya tak sekedar diangkat dari gejala-gejala yang tampak, analisis juga mencakup nilai yang ada dalam gejala. Analisis yang nantinya terbentuk akan membantu dalam menentukan sikap secara bijaksana dalam menghadapi masalah yang konkret. Lalu poin keempat, relevansi dan manfaatnya dalam praktik hukum. Yang pertama, ada idealisme dalam hukum Islam. Idealisme atau menekankan prinsip keadilan dan moralitas sebagai dasar hukum. Misalnya dalam penerapan hukum Islam kontemporer, idealisme mendorong agar hukum tidak hanya berdasarkan aturan formal, tetapi juga mengedepankan nilai keadilan dan kesejahteraan masyarakat sesuai ajaran Islam. Namun sering terjadi kesenjangan antara idealisme hukum Islam dan realitas sosial, sehingga diperlukan dialog antara ulama, praktisi hukum, dan masyarakat untuk menguatkan implementasi hukum yang ideal. Yang kedua, positivisme pendekatan ini menekankan bahwa hukum adalah aturan yang tertulis dan berlaku secara resmi. Dalam konteks hukum kontemporer, misalnya dalam penegakan hukum pidana atau perdata, hakim dan aparat hukum harus memutuskan perkara berdasarkan undang-undang yang berlaku tanpa memasukkan pertimbangan moral pribadi. Pendekatan ini membantu menjaga kepastian hukum dan keteraturan sosial, meskipun terkadang dianggap kurang mampu menjawab persoalan keadilan substantif. Yang ketiga, rasionalisme atau pendekatan ini menggunakan akal dan logika dalam memahami hukum. Dalam penyelesaian masalah kontemporer, rasionalisme mendorong penggunaan argumentasi logis dan sistematis, misalnya dalam interpretasi undang-undang atau konstitusi, agar keputusan hukum dapat dipertanggungjawabkan secara rasional dan konsisten dengan prinsip-prinsip hukum yang berlaku. Hal ini penting untuk menghindari keputusan yang arbitrer dan inkonsisten. Lalu yang keempat, ada empirisme, pendekatan empiris, menekankan pengalaman dan fakta nyata sebagai dasar pemahaman hukum. Dalam praktiknya, misalnya dalam reformasi hukum atau pembuatan kebijakan hukum, data empiris tentang kondisi sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat digunakan untuk merumuskan hukum yang relevan dan efektif. Misalnya, penelitian sosial digunakan untuk menilai dampak hukum tertentu dan sesuai aturan agar lebih sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Penutup, memahami pendekatan dan karakteristik filsafat hukum sebagai landasan berpikir dalam ilmu hukum sangat penting, karena filsafat hukum memberikan dasar nilai-nilai filosofis yang menjadi pijakan dalam pembentukan hukum yang adil dan bermartabat.
Dengan pemahaman ini, hukum tidak hanya dipandang sebagai aturan tertulis semata, tetapi juga sebagai sistem nilai yang mencerminkan keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum yang relevan dan perkembangan masyarakat. Filsafat hukum membantu para pembuat dan penegak hukum untuk bersifat secara kritis dan reflektif, sehingga keputusan hukum yang diambil tidak sekedar formalitas, melainkan juga mempertimbangkan aspek moral dan sosial yang mendalam. Selain itu, filsafat hukum berperan dalam mengarahkan pembentukan hukum agar dapat mengakomodasi kebutuhan masyarakat yang dinamis serta menjaga harmoni dan keadilan sosial. Dengan demikian, filsafat hukum menjadi pondasi konseptual dan etis yang krusial agar ilmu hukum dapat berfungsi secara efektif dan bermakna dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Sudah, Bapak. Iya, biasanya kan kalau satu aliran ya, dia itu akan memiliki satu pemikiran yang sama ya, seperti Aristoteles, guru dari Alexander. Ya, dia ini filsafat logika dan alam maupun etika. Tapi ada pengembangan-pengembangan. Makanya aku tadi tanya itu dari mana itu eh, pemikiran tadi. Dimasukkan itu ke CP, Mak. Sudah, Bapak. Sudah diupload. Oke. Ripal lanjut, Pal. Baik, Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin mempresentasikan untuk tugas resume dengan judul Pendekatan Filsafat Hukum dan Karakteristik Filsafat Hukum sebagai landasan manusia berpikir secara dasar. Ya, Pendekatan filsafat hukum dan karakteristik filsafat hukum sebagai landasan manusia berpikir secara dasar. Poin pertama, pengertian filsafat dan pendekatan filsafat hukum. Pendekatan filsafat hukum yakni cara memahami hukum yang tidak hanya melihat norma tertulis, tetapi juga mempertanyakan landasan serta tujuan dari hukum itu sendiri. Pendekatan ini berupaya merenungkan hakikat hukum, mengapa hukum ada, bagaimana hukum seharusnya, dan apa yang menjadi cita-cita keadilan yang ingin dicapai melalui hukum. Filsafat hukum adalah suatu renungan atau pemikiran secara ketat, secara mendalam tentang pertimbangan nilai-nilai di balik gejala-gejala hukum, sebagaimana dapat diamati oleh panca indera manusia mengenai perbuatan-perbuatan manusia dan kebiasaan-kebiasaan manusia. Secara umum, filsafat hukum merupakan ilmu pengetahuan yang ingin mencapai hakikat kebenaran yang asli dengan ciri-ciri pemikirannya, yakni rasional, metodis, sistematis, koheren, integral, tentang makro dan mikrokosmos, baik yang bersifat inderawi maupun non-inderawi. Poin kedua, jenis-jenis pendekatan filsafat hukum. Empirisme. Empirisme merupakan suatu aliran dalam ilmu filsafat bahwa semua pengetahuan berasal dari pengalaman indera manusia. Secara epistemologi, istilah empirisme berasal dari bahasa Yunani emperia, yang berarti pengalaman. Dengan empirisme, kita dapat memperoleh pengetahuan dari pengalaman dengan cara mengadakan pengamatan dan penginderaan. Pemikiran filsafat pada empirisme memiliki sifat yang bertentangan dengan rasionalisme. Akal bukanlah sumber pengetahuan dalam pandangan empirisme. Akan tetapi, akal berperan sebagai pengelola materi yang diperoleh dari pengalaman. Empirisme melihat manusia sebagai kertas kosong, adapun rasionalisme meyakini bahwa setiap manusia dilahirkan membawa atau mempunyai potensi masing-masing. Adapun teori yang membahas tentang empirisme, Aristoteles berpendapat bahwa kita harus menerima hanya apa yang dapat diindra oleh panca indera kita, bukan sekadar berasal dari pemikiran. Ia menekankan bahwa penalaran hanya diperbolehkan jika sesuatu fakta yang dapat diamati. John Locke menegaskan bahwa pengalaman adalah satu-satunya sumber pengetahuan. Ia menyatakan bahwa akal manusia tidak memiliki pengetahuan bawaan dan berupa kertas putih kosong yang akan ditulisi dengan pengalaman manusia. Locke juga membedakan antara pengalaman jasmaniah dan rohaniah. Idealisme. Dalam filsafat modern ada dua konsep dasar idealisme yang kadang dianggap. Satu, sesuatu yang mental, pikiran, jiwa, akal budi, kemauan,
adalah fondasi utama dari semua realitas atau bahkan realitas yang menyeluruh. Dan poin 2, meskipun keberadaan sesuatu yang independen dari pikiran diakui, segala sesuatu yang dapat kita ketahui tentang realitas yang independen dari pikiran ini dianggap begitu diresapi oleh aktivitas-aktivitas pikiran yang kreatif, formatif, atau konstruktif. Sehingga semua klaim pengetahuan harus dianggap dalam beberapa hal sebagai bentuk pengetahuan diri. Idealisme dalam pengertian satu disebut sebagai idealisme metafisik atau idealisme ontologis, sedangkan idealisme dalam pengertian poin 2 disebut sebagai idealisme formal atau idealisme epistemologis. Paradigma modern idealisme dalam pengertian poin pertama dapat dianggap sebagai imaterialisme. George Berkeley yang menyatakan bahwa semua yang ada adalah ide dan pikiran yang kurang ilahi atau kurang sakral yang memilikinya. Berkeley sendiri tidak menggunakan istilah idealisme. Humanisme. Humanisme secara bahasa diambil dari kata human yang kemudian diberi imbuhan isme yang menunjukkan pada suatu istilah aliran, paham, atau ideologi. Dalam bahasa Inggris, istilah human diartikan sebagai manusia. Dari istilah human terbentuklah istilah humane yang berarti peramah, penyayang. Sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, humanisme itu diartikan seseorang yang mendambakan dan memperjuangkan terwujudnya pergaulan hidup yang lebih baik berdasarkan berperi kemanusiaan. Sebuah aliran filsafat. Adapun pengertian humanisme menurut tokoh-tokoh humanis sangat beragam, diantaranya Aristoteles. Menurutnya manusia tidak akan bahagia dengan bermalas-malasan. Manusia akan bahagia dengan manusia tindakan yang menggerakkan dirinya pada kebaikan. Thomas Hobbes. Menurutnya, hukum alam telah mendorong manusia materialistis. Oleh karenanya, manusia harus memiliki kehendak bebas dengan tanpa merumitkan jiwa dan pikirannya. Realisme. Realisme hukum adalah aliran dalam filsafat hukum yang menekankan pentingnya melihat hukum sebagaimana adanya, bukan sebagaimana mestinya. Aliran ini muncul sebagai respon terhadap teori-teori hukum sebelumnya yang cenderung idealis, seperti aliran hukum alam dan positivisme hukum. Realisme hukum menolak pandangan bahwa hukum hanya terdiri dari aturan-aturan yang ideal dan tetap, dan lebih menyoroti bagaimana hukum diterapkan dalam praktik sehari-hari. Dalam pandangan realisme hukum, yang lebih penting daripada teks undang-undang adalah cara pengadilan dan hakim dalam penerapan hukum, serta faktor-faktor sosial, politik, dan ekonomi yang mempengaruhi proses tersebut. Lanjut kepada poin 3, karakteristik filsafat hukum. Filsafat hukum adalah bidang studi etika atau tingkah laku yang menyelidiki dasar hukum. Menurut buku yang ditulis oleh Darji dan Maud, filsafat hukum adalah bidang yang mempelajari hukum dengan pendekatan filosofis. Ada beberapa karakteristik dalam filsafat hukum, yakni diantaranya, 1. Radikal. Radikal adalah akar, artinya bersifat filsafat yang ingin menemukan dan mengangkat dasar pemikirannya secara utuh ke permukaan dengan menggali dan menyalami fakta atau konsep sampai ke akar-akarnya. 2. Krisis atau krisis adalah komponen kedua dari pemikiran rasio kritis. Jürgen Habermas menyatakan bahwa krisis, juga disebut sebagai krisis, adalah sifat pemikiran yang tidak terikat pada rasio tetapi bergulat dengan realitas kemanusiaan yang penuh dengan krisis, anomali, determinasi, dan pembusukan budaya. Pada tataran sosial, pemikiran krisis digunakan untuk melakukan penyembuhan sosial terhadap berbagai fenomena patologis dalam kurung penyakit sosial, termasuk provokasi, rasio birokratis, dan represi yang sering mengganggu akal sehat manusia. 3. Rasional. Filosofisme adalah proses berpikir, tetapi tidak semua kegiatan berpikir, dan hasilnya dapat dianggap sebagai berfilsafat. Pemikiran filsafat dikenal sebagai pemikiran kritis atau ilmu kritis, karena sifatnya yang rasional, bukannya subjektif, hayalan, atau fantasi. Ciri rasional juga menunjukkan bahwa baik kegiatan berpikir maupun hasil pemikiran filsafat itu sendiri harus dapat diterima secara rasional daripada hanya mengikuti pengetahuan umum. 4. Kreatif atau inovatif.
Pemikiran filsafat bukanlah pemikiran yang melanggengkan atau memandangkan dirinya di dalam berbagai keterkurungan dogma atau ideologi yang beku dan statis. Justru, ia selalu berusaha membangun ketajaman budi untuk mengeluarkan diri kebekuan inspirasi maupun mengkritisi, memperbaiki, menyempurnakan dan mengembangkan dirinya sedemikian rupa sehingga dapat melahirkan penemuan-penemuan dan gagasan-gagasan baru yang lebih brilian, terbuka, dan kompetitif dalam respon tuntutan zaman, serta kemajuan yang penuh kejutan dan pergolakan, baik pada tataran ide maupun moral. Kelima, sistematis dan analisis. Ciri berpikir filsafat selalu berpikir logis, terstruktur dan teratur berdasarkan hukum yang benar. Pemikiran filsafat ini tidak hanya melepaskan atau menjajarkan ide-ide, penalaran dan kreativitas budi secara serampangan. Lalu ada universal. Pemikiran filsafat selalu mencari gagasan-gagasan pemikiran yang bersifat universal, yang dapat berlaku di semua tempat. Pemikiran filsafat tidak pernah akan berhenti dalam sebuah kenyataan yang terbatas. Ia akan menerobos, mencari, dan menemukan gagasan-gagasan yang bersifat global dan menjadi rujukan pemikiran umum. Lanjut, yang ketujuh ada komprehensif. Pemikiran filsafat selalu bersifat menyeluruh dan utuh. Baginya, keseluruhan adalahnya lebih jelas dan lebih bermakna daripada bagian per bagian. Holistik artinya berpikir secara utuh, tidak terlepas-lepas dalam kapsul egoisme atau kebenaran. Skoral yang berpikir secara skoral yang sempit. Cara berpikir filsafat yang demikian perlu dikembangkan mengingat hakikat pemikiran itu sendiri adalah dalam rangka manusia dan kemanusiaan yang luas dan kaya, dengan tuntutan atau klaim kebenarannya masing-masing, yang menggambarkan sebuah eksistensi yang utuh. Lanjut yang ke-8, ada abstrak. Berpikir abstrak adalah berpikir pada tataran ide, konsep atau gagasan. Maksudnya, pemikiran filsafat selalu berusaha meningkatkan taraf berpikir dari sekedar pernyataan-pernyataan faktual tentang fakta-fakta fisik yang terbatas pada keterbatasan jangkauan indera manusia, untuk menempatkannya pada sebuah pangkalan pemahaman yang utuh, integral, dan saling melengkapi pada tataran yang abstrak melalui bentuk-bentuk ide, konsep, atau gagasan-gagasan pemikiran. Lanjut yang ke-9 ada spekulatif. Ciri pemikiran ini merupakan kelanjutan dari ciri berpikir abstrak yang selalu berupaya mengangkat pengalaman faktawi ke taraf pemahaman dan penalaran. Lanjut, yang ke-10 juga ada berpikir humanistik. Ciri berpikiran filsafat ini meletakkan hakikat pemikiran itu pada nilai dan kepentingan-kepentingan kemanusiaan sebagai titik orientasi, pengembangan, dan pengendalian pemikirannya itu sendiri. Lanjut yang ke-11 ada berpikir konstekstual. Ciri pikiran filsafat ini bermaksud menunjukkan bahwa pikiran itu adalah pikiran manusia, karenanya setiap pemikiran selalu mengandaikan harapan, kecemasan, kerinduan, keprihatinan, dan aneka kepentingan manusia sebagai sebuah manifesti eksistensial. Yang ke-12, berpikir kontemplatif. Ciri pemikiran filsafat ini diarahkan untuk menajamkan kepekaan diri, ketajaman batin, serta kemampuan mengenal kekuatan dan kelemahan, dan kesadaran otodidik dalam diri. Lanjut untuk poin keempat, ada relevansi dan manfaatnya dalam praktik hukum. Hampir semua aspek kehidupan manusia telah berubah ke era modern, termasuk bidang hukum. Untuk menjaga keterlibatan sosial, hukum merupakan aturan dasar yang digunakan oleh setiap orang. Saat ini, hukum bahkan secara aktif diperbarui untuk memenuhi kebutuhan masyarakat di dunia yang serba digital. Kondisi hukum kontemporer di era digitalisasi ini pasti akan menimbulkan banyak perdebatan. Aturan hukum yang mulai berlaku di dunia digital yang membatasi kebebasan manusia di era kontemporer memiliki banyak pro dan kontra. Selain itu juga, seiring berjalannya waktu, hukum adat mulai ditinggalkan karena munculnya paham liberal baru yang dianggap lebih fleksibel dibandingkan dengan hukum adat yang terlalu mengikat masyarakat. Memahami hukum ini mengingatkan kita kembali pada filsafat hukum dari berbagai perspektif. Kehidupan sehari-hari adalah sumber filosofi hukum. Namun ada perbedaan pendapat dalam filsafat hukum. Ada banyak faktor dan elemen yang mempengaruhi bagaimana masyarakat melihat hukum.
Selain itu, di era serba digital saat ini, masyarakat semakin tidak memahami hukum karena percaya bahwa semua orang memiliki kebebasan. Secara umum juga, filsafat adalah penelitian semua tentang aspek kehidupan dan pemikiran manusia dengan berfokus pada konsep mendasar. Lanjut pada penutup. Pada hakikatnya, manusia dan filsafat merupakan satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Keduanya saling membutuhkan satu sama lain. Karena secara sederhana, filsafat merupakan kegiatan berpikir, dan berpikir merupakan satu bagian terpenting yang harus selalu ada dalam diri manusia, agar manusia terus maju dan berkembang. Maka filsafat hukum juga merupakan landasan berpikir manusia. Memahami filsafat dapat dilakukan dengan berbagai pendekatan maupun sudut pandang. Pendekatan yang secara umum dimaksud adalah sudut pandang filsafat sebagai proses dan filsafat sebagai produknya. Filsafat sebagai produk, filsafat, filsafat sebagai proses menggambarkan suatu cara atau metode berpikir sesuatu dengan kaidah-kaidah berpikir filsafat. Sedangkan filsafat sebagai produk dapat dimaknai sebagai sekumpulan pemikiran dan pendapat yang dikemukakan oleh para filsuf. Melalui dua sudut pandang ini akan didapatkan pemahaman tentang filsafat sesungguhnya. Filsafat hukum perlu diperhatikan sebagai landasan berpikir manusia dan menjelajahi sejauh mana makna hukum diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Dan perbedaan memfokuskan pada segi filosofisnya, hukum yang berorientasi pada masalah fungsi dan filsafat hukum itu sendiri, yaitu melakukan penertiban hukum, menyelesaikan tata tertib, mengadakan perubahan, pengadilan tata tertib, dan Suaranya hilang. Suaranya hilang itu. terus Rival, suaranya hilang tuh. wujudnya rasa keadilan berdasarkan kaidah hukum abstrak dan konkret. Pemikiran filsafat hukum berdampak positif sebab melakukan analisis yang tidak dangkal, tetapi mendalam dari setiap persoalan hukum yang timbul dalam masyarakat atau perkembangan ilmu hukum itu sendiri secara teoritis. Cakrawalanya berkembang hukum dengan filsafat hukum adalah politik hukum, logis konstruktif yang dilakukan di dalam hubungannya adalah tidak Bapak. Filsafat hukum perlu Suaranya hilang tuh. Halo, ya Bapak, mohon maaf. gimana? Selesai? Fils Suaranya masih hilang. mohon maaf udah bagian bagian akhir Bapak, mohon maaf. Udah Sudah bagian. selesai Bapak, mohon maaf. Oke. Tadi kan bicara hukum adat yang sudah ditinggalkan ya. Ada satu, siapa aja boleh menjawab nih. Perdebatan panas antara Dr. Magdir dengan Prof. Gayus. Kedua orang ini kan adalah tokoh advokat yang cukup terkenal ya. Apalagi Prof. Gayus sempat menjadi hakim Mahkamah Agung. Nah, dalam perdebatan itu dia berbicara menurut Dr. Magdir, hukum adat itu tidak ada sanksi pidana dan perdata. Nah, menurut Gayus ada sanksi pidana dan perdata. Pertanyaan saya, apakah benar bahwa hukum adat itu tidak ada ancaman pidana dan perdata? Siapa yang bisa jawab? Menurut saya tidak. Hukum adat itu hanya lebih kepada hukumnya hukum sosial aja, Pak. Hukum sosial itu, Pak.
Jadi tidak ada Pak, tidak Kalau ada pidana atau perdatanya. kalau hukum sosial itu kan berbicara etika, hukum sosial berbicara moral, Ya, itu kan berbicara sanksi sosial, tidak bermoral, tidak beretika, itu kan sanksi moral. Ya, nah kalau kita bicara pidana ada konsekuensi kan, betul nggak? Entah itu dikurung, entah itu dibuang. Sedangkan berbicara perdata ada konsekuensi harus diganti. Nah, kata Pak Ikin tadi kan tidak ada, kata Pak Ikin. Bukankah banyak aturan di adat ini orang ganti kambing misalnya, ganti ayam. Pernah dengar nggak? Atau hukum adat pengadilan meja batu. Sebenarnya ada di hukum adat itu. Nah, sebenarnya begini. Dokter Magdir ini mungkin melihat hukum secara ius constitutum di Republik. Mungkin. Sementara Prof. Gayus melihat hukum adat secara global. Jadi tidak ketemu. Dua-duanya bisa jawab kalau aku lihat ini. Ya kalau secara aturan ius constitutum tidak boleh pembunuhan itu diatur dengan adat. Harus melalui undang-undang nasional, undang-undang kita. Gitu kan. Nah, sedangkan Gayus masih melihat konvensionalnya. Ya tidak mungkinlah dia tidak mengerti hukum adat kedua tokoh ini. Cara perspektif membicarakan yang membuat cara pandang orang berasosiasi yang lain. Jadi dalam hukum adat itu ada sanksi pidana dan perdata awal-awalnya. Nah, nah makanya di sini kita harus mampu cara kita berbicara, apa yang harus kita sampaikan itu, gitu. Bagaimana cara menyampaikan itu? Nah, terutama di hukum. Bagaimana kita menganalisa hukum itu? Bagaimana hukum itu bisa diterapkan? Fungsi dan kegunaan. Nah, di sinilah pentingnya belajar pengantar filsafat hukum. Itu Baik, Bapak. gitu yang paling Ya, penting Pak. belajar. Jadi kita tidak menekan, menelan mentah-mentah hukum itu. Iya, Pak. Gitu. Bisa dipahami kan? Bisa dipahami, Bapak. Ya. Oke, sekarang Faisal udah siap? Sudah Pak, siapa? Lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya, Pak. Pendahuluan pada tugas rangkuman filsafat hukum. Filsafat hukum merupakan bagian penting dalam kajian ilmu hukum karena menawarkan refleksi mendalam terhadap dasar, tujuan, dan nilai-nilai dalam hukum. Tidak seperti ilmu hukum positif yang fokus pada norma dan prosedur, filsafat hukum menelaah mengapa dan bagaimana hukum itu ada dan berlaku. Oleh karena itu, pemahaman terhadap berbagai pendekatan dalam filsafat hukum membantu mahasiswa hukum berpikir kritis, memahami makna keadilan, serta menilai relevansi hukum dalam kehidupan nyata. Pengertian pendekatan filsafat hukum. Pendekatan dalam filsafat hukum merujuk pada cara pandang atau metode yang digunakan untuk memahami hakikat hukum, pembentukan hukum, serta hubungannya dengan nilai-nilai moral, sosial, dan kebenaran. Pendekatan ini mencerminkan keragaman perspektif manusia dalam menjawab pertanyaan dasar seperti apa itu hukum, apa tujuan hukum, dan siapa yang menentukan hukum itu adil. Jenis-jenis pendekatan filsafat hukum. Yang pertama ada empiris. Pendekatan ini menekankan pentingnya observasi dan data sosial dalam memahami hukum. Tokohnya adalah Ross Chupon yang menyatakan bahwa hukum harus mencerminkan kenyataan sosial dan kebutuhan masyarakat. Empiris memandang hukum sebagai fenomena sosial, bukan sekedar norma tertulis. Yang kedua ada idealisme. Berakar dari filsafat Plato, idealisme memandang bahwa hukum merupakan pengejawantahan dari nilai-nilai moral dan rasional yang bersifat universal dan abadi. Dunia nyata hanya
cerminan dari dunia ide. Oleh karena itu, hukum ideal adalah hukum yang mencerminkan nilai keadilan, keselarasan, dan kebenaran. Yang ketiga ada humanisme. Humanisme menempatkan manusia sebagai pusat dalam pemikiran hukum. Dalam pendekatan ini, hukum harus menghormati martabat dan hak asasi manusia. Humanisme individual menekankan kebebasan berpikir dan ekspresi, sementara humanisme sosial menekankan keadilan sosial dan kepentingan bersama. Yang keempat ada realisme. Realisme hukum berkembang di Amerika Serikat pada abad ke-20, memandang bahwa hukum sejatinya dibentuk oleh praktik pengadilan dan keputusan hakim, bukan hanya teks undang-undang. Tokohnya seperti Oliver Wendell Holmes dan Jeremy Fareng menekankan bahwa law is what that could does. Hukum adalah prediksi atas apa yang akan dilakukan oleh hakim. Selanjutnya ada karakteristik filsafat hukum. Beberapa ciri khas filsafat hukum sebagai cabang ilmu bersifat reflektif dan kritis, tidak menerima hukum apa adanya, mencari dasar normatif dan moral hukum, dalam kurung keadilan dan kebenaran. Mengkaji pertanyaan mendasar apa hukum itu dan untuk siapa hukum dibuat. Tidak hanya fokus pada aturan, tetapi juga nilai dan makna dari hukum. Menghubungkan hukum dengan etika, budaya, dan kehidupan sosial. Selanjutnya ada relevansi dalam praktik hukum. Pendekatan-pendekatan ini, filsafat hukum sangat penting untuk memahami dan memecahkan masalah hukum masa kini. Yang pertama ada empirisme membantu merancang hukum berdasarkan kebutuhan nyata masyarakat. Kedua ada idealisme menuntun pembentuk hukum agar tetap berpegang pada nilai moral universal. Humanisme relevan. Yang ketiga ada humanisme relevan dalam perlindungan HAM dan hukum keluarga. Ketiga ada realisme digunakan dalam menilai putusan hakim secara objektif dan kontekstual. Contohnya dalam kasus pelanggaran HAM, pendekatan humanisme dan idealisme mendorong agar hukum tidak hanya menilai pelanggaran formal, tapi juga memperjuangkan keadilan substantif. Selanjutnya penutup. Memahami pendekatan dan karakteristik filsafat hukum memungkinkan mahasiswa dan praktisi hukum untuk tidak hanya mematuhi hukum, tetapi juga memaknai dan menilai hukum secara kritis. Ini penting agar hukum tidak sekedar menjadi alat kekuasaan, melainkan sarana untuk mewujudkan keadilan dan kemanusiaan yang sejati dalam masyarakat modern dan global. Terima kasih Pak, sudah selesai. Sekarang aku mau tanya ya, apa itu hukum menurut filsafat? Dalam ilmu filsafat, hukum itu apa? Jangan dalam ilmu perundang-undangan, dalam ilmu filsafat. Hukum dalam filsafat adalah prinsip atau norma dasar yang mengatur realitas, baik dalam aspek alam, masyarakat, maupun moralitas manusia. Betul. Apakah kode etik itu sebuah hukum yang mengatur etika? Etik. Tidak bisa menjawab. Kode etik advokat dan kepolisian itu, ya, apakah konsekuensi daripada etika moral secara umum? Beda tidak? Beda, Bapak. Gimana bedanya? Kode etik itu terusus yang tadi advokat atau polisi itu kan masuknya kode etik profesi, Pak, bukan secara universal gitu, secara umum. Jadi tidak relevan dengan sipil gitu, Pak, untuk Tapi ada bicara etika, etik. Pertanyaan saya, ada bicara etik, judulnya itu. Kode etik, etik itu kan etika artinya. Sedangkan etika etimologi pasti menjurusnya secara umum, lebih ke sifat bermoral atau tidak bermoral. etik itu berarti ada yang dilanggarnya bukan sih, Pak? Nah, Pelanggaran. Kalau kita kentut di depan adik kita, dia tersinggung, nggak ditangkap polisi kan? Tidak, Bapak. Nah, Enggak, Bapak. coba langgar etika polisi oleh polisi, ada konsekuensi dia kan?
Entah dipecat, Ya, entah ya. di penjara, entah turun pangkat. Ya, betul Bapak. Bapak. Nah, di sini kita harus berpikir yang lebih luas. Sebenarnya ini masih menyangkut ilmu filsafat. Etika itu ya, setelah masa Aristoteles, masa Plato, masa Alexander, mereka sudah mengkaji etika. Sampai dia meninggal, etika itu tidak selesai dibicarakan. Apakah itu moral? Apakah itu hanya sebatas kebiasaan di masyarakat? Tidak aneh, tahun 1999, 988, 2000 sampai 2005 ini. Kalian cari, buka KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia. Ia tidak pernah sama menerjemahkan arti etika itu. Tidak pernah selesai. Jadi etika itu lebih kepada moral yang sudah umum di masyarakat dan tidak berlaku secara universal. Etika itu memiliki perbedaan. Nah, kalau yang kepolisian, yang kejaksaan, kehakiman, konsultan, dan lain sebagainya, itu adalah etika custom. Berbeda dengan etika secara umum. Dia memiliki konsekuensi etika custom. Di custom sesuai dengan tujuan, kebutuhan, dan tanggung jawab dia di dalam pemerintah, tanggung jawab dia berbangsa, tanggung jawab dia bernegara. Maka dia dibentuk custom. Makanya etika itu tidak sama dengan etika masyarakat secara umum. Padahal arti etika itu adalah umum. Nah, apa fungsi etika? Kepolisian, kejaksaan, ditujukan ke siapa? Coba saya mau tanya. Ditujukan ke siapa etika itu? Aturan etika kepolisian, kejaksaan, kehakiman ditujukan ke siapa? Untuk siapa? Ke orangnya Pak, ke Pak Untuk polisinya. instansinya Bapak, untuk mereka itu Bapak. Etika itu memiliki dua fungsi. Satu, sebagai alat kontrol tanggung jawab dia sebagai kelompok kepemerintahan atau organisasi ya yang mengikat di kepemerintahan. Yang kedua, sebagai dasar kontrol kita untuk menggunakan etika itu. Yang akan menggunakannya orang lain, bukan dia. Karena atas dasar laporan orang lain, betul tidak? Nah, itu. Misalnya polisi kawin lagi, istrinya marah, kan? Laporkan. Nah, itu. Jadi kita harus ketahui. Artinya dia tidak berlaku secara umum, namun dia berlaku secara khusus. Itu perbedaannya. Misalnya seorang jaksa seorang pengacara melantarkan kliennya, dia bisa dilaporkan melalui dewan kehormatan. Jadi dia berfungsi ya, untuk kepentingan masyarakat. Namun ada namun lagi. Dalam ada sesuatu hal yang berhubungan. Jadi hukum itu harus hidup. Kita harus memahami tujuan hukum itu. Kita harus paham kemana arah hukum itu. Dasarnya belajar filsafat ini. Ya, pengantar filsafat hukum. Sehingga kita tidak menelan mentah-mentah hukum itu. Nah, kembali lagi ke ilmu filsafat. Filsafat ini, kalau hukum memiliki ruang dan waktu, seperti apa yang aku katakan tadi, kalau filsafat ini tidak terbatas oleh ruang dan waktu. Dia cakrawalanya luas sekali, belajar filsafat ini. Hukum itu perundang-undangan, bukan hukum sekarang. Sebelum diundangkan, dan sebelum menjadi RUU, rancangan undang-undang, pasti ada draft naskah akademik. Draft naskah itu tentu akan dikaji secara sosiologi, antropologi, yuridis, empiris, semua ada di dalam. Jadi, ingatkan sama saya, setiap kalian baca pasal di undang-undang, baca juga penjelasan pasal itu.
Setiap undang-undang itu, setiap pasal dalam undang-undang itu pasti ada penjelasannya. Kalau dia tidak penjelasannya, maka dikatakan cukup jelas. Dan biasanya memang sudah sangat jelas pasal itu. Sudah terang sekali pasal-pasal itu. Cukup sampai di sini. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak. Masalah.